di sini kita pengurangan, di tahap kedua malah 14 putus. Akhirnya seperti ini hasilnya. Ini pada lebih dari 1 bulan pemotongannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nih. Lalu kita kurangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan yaitu bagaimana atau caranya pemotongan atau panen sambung susu itu agak berhasil. Dan di sini dalam pemotongan sambung susu itu ada beberapa tahap, yaitu pemotongan dari pemotongan awal yaitu pemotongan seedling, dan kedua yaitu pengurangan dari batangnya itu 50%. Sebenarnya tahap yang ketiga yaitu pengurangan 50% lagi dari sisa pemotongan pertama, dan yang keempatnya yaitu pemotongan total. Setelah itu lalu kita letakkan di tempat yang teduh seperti ini contohnya. Nih, ini kita sudah lakukan pemotongan 50% seperti ini. Nah, setelah nanti beberapa hari atau kurang lebih 1 minggu nanti kita potong 50% lagi. Setelah itu baru di sisanya kita lakukan pemotongan total. Inilah proses atau tahapan-tahapan agar tanaman atau hasil sambung susu ini dapat berhasil dan dapat kita besarkan. Setelah itu kita letakkan tempat yang teduh, tunggu sampai beberapa bulan. Kalau menurut saya kita besarkan dulu di polybag, kita ganti nanti polybagnya ini, kita dengan ganti yang agak besar, itu kita besarkan di ukuran sekitar 50 sampai 70 cm baru kita lakukan penanaman. Karena kalau kita lakukan penanaman di waktu kecil itu pengurusannya agak sulit. Seperti contoh di kebun saya ini kan waktu dulu itu nanamnya rata-rata kecil semua, di bawah 40 cm, dan itu sangat susah sekali pengurusannya. Makanya di situ dari 50 batang yang kita tanam itu sisanya tinggal kurang lebih 30-an, tapi alhamdulillah masih ada sisanya. Seperti ini tadi yang sebelah tadi itu sudah kita lakukan pemotongan, dan ini kita lakukan pemotongan yang 50%-nya seperti ini. Nah, seperti itu. Ini tadi sudah kita lukain, dan hanya seperti contoh saja, kurang lebih 50% dari batang asli. Nah, seperti itu. Tuh, yang satunya ini seperti itu. Yang ini seperti ini. Ya. Nah, hari ini kita melakukan yaitu tahap ketiga, di mana tahap ketiga ini yaitu tahap pemotongan atau tahap terakhir. Kita potong hasil dari sambung susu kemarin, dan lalu kita mintakan tempat yang teduh. Dan kemarin ini sudah kita lakukan tahap keduanya seperti ini. Ini tahap pertama, dan ini sudah tahap kedua, ini sudah kering seperti ini. Ini sudah kering, dan kita akan lakukan tahap pemotongan terakhir. Ini setelah belum ada seminggu ya, sekitar 5 hari baru kita potong. Dan kemarin yang satunya, nah yang satunya ini waktu pemotongan yang kedua atau pemotongan pengurangan 50% yang kedua, ini malah kebablasan patah. Lalu kita letakkan yang tempat yang teduh, tapi tetap hasilnya itu tidak
Coba bayangkan, kita kebablasan aja, kita dari tahap yang kedua yaitu pengurangan yang kedua, itu aja kebablasan, itu aja hasilnya itu sudah nggak bagus lagi atau bahkan mati itu. Nah, coba kalau umpamanya kita potong langsung, potong dari awal dulu seperti ini contohnya, seperti ini nih. Ini kita lakukan pemotongan langsung sekali tanpa ada tahapan-tahapan pengurangan langsung kita potong. Begitu kita lihat sudah sekitar 1 bulan kita potong langsung, dan hasilnya itu tidak akan maksimal karena kita sudah pernah mencoba. Dan sebelum kita video ini kita buat, itu sudah kita lakukan uji coba bagaimana caranya pemotongan dari sambung susu ini bisa berhasil maksimal. Tentunya itu kemarin-kemarin sudah kita tanam, tapi karena kemarin waktu penanaman di musim kemarau dan air itu di sini agak sulit, lumayan jauh, akhirnya banyak yang mati, bahkan 100% yang hasil dari sambung susu itu mati. Ini seperti ini hasilnya. Ini hasilnya setelah kita letakkan tempat yang betul. Ini matahari tidak langsung nih, ini tempatnya betul. Ini waktu itu kebablasan, di sini kita pengurangan di tahap kedua malah 14 putus. Akhirnya seperti ini hasilnya. Ini pada lebih dari 1 bulan umurnya, tapi karena kita pemotongannya kita dikira masih kurang, pengurangannya kurang 50%, tapi kita waktu itu kita memakainya waktu silet, jadi kan silet itu tajam, jadi kebablasan putus. Akhirnya dia layu kering seperti ini. Dan ini sekarang kita waktunya melakukan pemotongan. Ini kemarin sudah kita kurangin daun-daunnya. Ini tujuannya untuk pengurangan daun seperti ini. Jadi ini kan batang itu baru masih kecil, itu momennya dia memberi makan yang terlampau banyak, dia akan mungkin kurang kuat. Jadi akhirnya kita kurangi seperti ini, kita putus saja, kita potong aja seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita kurangi daunnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita letakkan di tempat yang teduh. Kalau tempat yang teduh, di tempat yang agak teduh. Seperti ini kan tempatnya teduh, matahari tidak masuk. Tuh. Nah, ini kita biarkan, setelah itu nanti kita tunggu kalau umpamanya dia sudah mulai kuat tuh, lalu kita ganti di polybag yang gede atau kita diganti temperbag yang gede. Begitu dari saya. Inilah cara-cara atau tahapan-tahapan agar kita melakukan sambung susu itu bisa berhasil. Jangan sekaligus langsung dipotong karena bisa hasilnya tidak maksimal. Oke, segitu saja. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.